Tapi yang membuat pesawat itu terbang adalah karena sayapnya. Jadi kasarnya walaupun bodinya namanya fuselage, itu bentuknya tidak seperti yang kita lihat biasanya. Katakanlah kotak seperti itu, asal sayapnya benar itu dia akan terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini berbahagia sekali. Bukan cuma hari ini, udah 1 pekan berada di kota Bellevue, yaitu kota di samping kota Seattle, termasuk tempat kota Bellevue ini terkenal sebagai kampungnya Bezos, John siapa itu yang punya Amazon ya. Ini kampungnya dia di sini, dan termasuk daerah elit di tempat ini. Dan ternyata ada orang pakar ahli dan orang Indonesia asli tinggal di sini. Beliau bersama dengan keluarga, alhamdulillah sudah belasan tahun, bahkan 20-an tahun lebih, 27 tahun ya. Ini adalah Bapak Tony Soeharto. Ini merupakan salah satu orang andalan daripada Bapak B.J. Habibie dulu dalam industri pesawat terbang, dan beliau menjadi lead engineer di Boeing ya. Mantan. Ya, pernah menjadi lead, dan beliau pensiun dini ya demi untuk beribadah kepada Allah dan mengurus keluarga. Dan saya selama 1 pekan lebih alhamdulillah mendapatkan kebaikan beliau di sini. Nah, jadi keahlian beliau ini adalah dalam pesawat terbang, bahkan di Boeing itu menjadi lead engineer di bidang yang liaison engineering ya. Itu bagian kalau dalam mekanikal pesawat itu, kalau ada yang rusak, ada yang salah dalam pembuatannya, beliaulah yang mengambil keputusan bagaimana memperbaikinya. Jadi itu pesawat Boeing itu ketika sedang diproduksi, sedang dibuat dari satu paku ke paku yang lain, satu mur ke mur yang lain, baut ke baut yang lain, itu beliau meneliti satu persatu. Kalau beliau katakan oke, kalau ada yang rusak juga, itu keahliannya ada pada beliau. Bahkan Boeing sangat mengharapkan, sangat butuh kepada beliau. Jadi kita sedang ingin belajar tentang ilmu pesawat nih ya. Saya selaku orang awam yang kurang paham, saya ingin menanyakan suatu pertanyaan yang penting demi untuk saya selaku orang awam yang nggak paham pesawat, dan juga demi anak-anak kita yang mau tahu bagaimana sih pesawat terbang bisa terbang. Nah, ini kepada Pak Tony langsung kita tanyakan. Beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana tuh pesawat yang besar seperti Boeing itu bisa terbang ya, yang sampai 300 orang di dalamnya bisa terbang berat gitu ya. Beliau akan menjawabnya insyaallah. Ya, silakan Pak. Saya akan jelaskan secara singkat. Ya. Jadi pesawat itu bisa terbang karena sayap. Ya. Bukan karena bodinya, mesinnya. Ya. Jadi ada macam-macam. Tapi yang membuat pesawat itu terbang adalah karena sayapnya. Jadi kasarnya walaupun bodinya namanya fuselage, itu bentuknya tidak seperti yang kita lihat biasanya. Katakanlah kotak seperti itu, asal sayapnya benar itu dia akan terbang. Jadi yang mengangkat itu sayap, bukan engine, bukan mesinnya, bukan. Jadi mesin itu hanya mendorong ke depan. Mesin jet itu? Ya, mesin jet, mesin propeller itu hanya untuk mendorong pesawat itu maju ke depan. Dengan demikian nanti ada menjadi timbul angin kan, gitu. Nah, jadi kalau sayap, jadi sayap itu misalnya ini sayap, saya potong melintang, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi permukaan atasnya melengkung seperti ini, bawahnya rata. Jadi kalau sayap ini maju ke depan, pesawatnya maju ke depan, ini angin yang dari sini dia akan naik ke atas dan turun. Jadi angin yang di sini dia akan gini kan.
nanti ketemu lagi. Mhm. Nah, karena bentuk sayap ini airfoil seperti ini, jadi angin yang di atas sayap itu akan lebih cepat jalannya daripada angin yang di bawah. Karena lebih panjang kan jalannya. Ya, ya, ya. Nanti ketemu lagi di sini. Mhm. Nah, sifat fluida ini khususnya angin dalam hal ini, kalau kecepatannya lebih tinggi, Mhm. itu tekanannya lebih rendah. Jadi ini kan lebih lambat daripada yang di atas. Mhm. Nah, karena lebih lambat, ini tekanannya lebih besar. Jadi si sayap ini diangkat, didorong ke atas. Karena tekanan di sini berkurang, tekanan di bawah lebih tinggi. Jadi ngangkat dia. Gitu ya. Gitu ya. Hmm. Jadi itu sebenarnya prinsip dasarnya. Prinsip dasar pesawat terbang, Iya. bisa terbang. Itu Betul. hukum simpelnya gitu ya. Ya. Jadi ini sama juga berlaku dengan helikopter. Mhm. Helikopter kan kelihatan nggak ada sayapnya. Sebenarnya baling-baling yang berputar itu adalah sayap. Bentuknya seperti ini juga. Jadi kalau fixed wing, pesawat yang biasa itu, yang wingnya fix gitu ya, itu untuk bisa maju, untuk bisa terbang dia harus maju kan. Jadi badannya diam tapi maksud saya angin diam kan. Ini pesawatnya yang maju. Tapi kalau helikopter kan helikopternya diam, tapi baling-balingnya yang berputar. Berputar. Sayapnya itu yang berputar. Itu namanya rotary wing. Itu wing sebenarnya. Rotary wing tapi Rotary ya. wing. Kalau yang pesawat biasa namanya fixed wing. Jadi wingnya fix, nggak bergerak. Nggak bergerak. Nggak berputar. Tapi kalau yang helikopter itu sayapnya yang berputar. Itu baling-baling itu sayap sebenarnya. Prinsipnya sama seperti ini. Oh gitu. Ya. Ya. Itulah yang membuat pesawat itu jadi terbang. Terus dengan kondisi pesawat yang Ya. begitu berat, kok bisa dia sanggup angkat juga gitu ya? Jadi kan kita lihat berat sekali pesawat. Betul. Gimana? Jadi daya angkat ini lebih besar daripada berat pesawat. Oh gitu. Ya. Dengan syarat itunya terbang kencang. Dengan Ya, syarat betul, dia bergerak kencang. Iya. Ya. Jadi berapa jauh pesawat itu harus meluncur di landasan pacu sehingga dia bisa terangkat. Makin besar pesawatnya makin berat kan. Ya. Itu makin jauh landasannya. Makin jauh ya. Secara umum berapa? Kalau saat ini dengan mesin saat ini dan berat pesawat saat ini itu berapa kilometer? Mungkin lebih dari 2 kilo ya. Lebih dari 2 kilo kayaknya itu. Ya. Nah, terus kemudian ketika dia turun, dia turun, pesawat itu ada terbuka sayapnya itu kan ada sayap di belakang itu sebenarnya terbuka. Ini sebenarnya dibagi-bagi sayap ini. Jadi ada anaknya sayap, namanya flap. Ini bisa bergerak, flap ini bisa turun begini, Ustaz. Oh iya. Sehingga ini kan lebih jauh lagi karena dia turun. lengkung ya. Iya. Ya ini kalau pesawat itu udah mau mendarat, ini flap ini dia turunkan. Ya turunkan. Supaya daya angkatnya lebih besar karena kecepatannya lebih rendah kan. Oh iya. Gitu. Jadi dengan kecepatan lebih rendah dia harus punya daya angkat yang lebih tinggi. Oh gitu. Gitu ya. Makanya diturunkan. Ya. Begitu juga ketika sedang naik. Sedang naik tidak terlalu diturunkan seperti ini. Oh gitu. Karena dia kencang udah kan. Kecepatannya kencang. Jadi dia udah punya daya angkat. Kalau dikepakkan ke atas kan ada juga dikepakkan kadang kayak seperti itu ke atas itu untuk ngerem, Ustaz. Oh, untuk ngerem itu. Ya, untuk ngerem itu. Ketika turun ya. Jadi dengan anak-anak sayapnya kepak ke atas ini kan anak-anak sayap ya. Kacau dia ininya, anginnya, jadi tidak tidak mulus lagi. Tidak mulus, jadi tidak cepat, jadi tekanannya kurang, jadi makanya dia turun. Gitu. Ngerem dengan sendirinya. Iya. Nanti sampai di bawah itu si putaran engine-nya itu dibalik, jadi dia
seolah ya pasti ya. Ya, terbalik dia. Nah, begitu dia ya. Ya. Terus apa namanya, pendorong pesawat itu ada berapa sebenarnya? Pendorong ke depan ada mesin jet kiri dan kanan. Ya. Kemudian ya. ada mesin lagi di Ya, belakangnya. ya. Ada. Ya, auxiliary power itu yang di belakang. Oh. Jadi mesin itu sekali lagi bukan yang membuat pesawat menjadi terbang, bukan. Dia hanya membuat pesawat bergerak ke depan. Gitu. Ya, dengan bergerak ke depan makanya dia bisa terbang ya. Ya, jadi ada angin kan? Ya, ya. Gitu. Terus sayap yang paling belakang? Nah, itu ekor itu. Jadi ekor itu elevator namanya yang apa namanya? Yang horizontal itu. Itu untuk pesawat ngangkat atau turun itu elevatornya yang digerakkan. Oh, kendalikannya itu. Ya. Terus elevator. Apa namanya? Ada fin ya, radar yang berdiri. Sirip atas tuh. Nah, sirip yang berdiri itu untuk belok kanan atau kiri. Belok kanan atau kiri. Ya. Ya. Gitu ya. Seperti apa namanya? Kapal laut kan begitu kan ya, perahu. Ya. Kapal lautnya di bawah gitu. Ya, di atas. Ya. Nah, kemudian in case ini. Ya. Pesawat itu mati mesin. Ya. Jadi untuk pesawat-pesawat di atas gitu mati mesin. Betul. Gimana itu? Jadi pesawat itu sudah didesain sedemikian rupa untuk pesawat besar. Jadi dengan mesin satu pun masih bisa terbang. Mesin satu mesin, misalnya ada 2 ya mesinnya. Satu mesin mati masih bisa dia terbang. Oh gitu. Ya. Walaupun satu mesin jetnya mati itu. Ya. Masih bisa terbang. Masih bisa terbang. Cuma nanti pilotnya akan ngatur ekornya itu untuk karena dia kalau mesin satu apa namanya hanya yang satu yang hidup kan dia cenderung miring kan, belok gitu kan. Nah nanti di counter dengan cara ekornya yang diatur semua. Diatur. Ya. Ya. Begitu. Jadi mesin pesawat yang paling inti itu sebenarnya di mesin jetnya itu kiri dan kanan. Betul. Bukan di dalam perutnya nggak ada lagi mesin. Nggak ada. Oh, dalam perutnya nggak ada mesin? Nggak ada. Itu isinya penumpang kan, isinya penumpang sama bawahnya penumpang itu barang-barang kita yang dimasukkan di bawah perutnya. Oh, di situ nggak ada mesin sama sekali. Jadi yang menghidupkan AC, listrik. Ya semua tenaganya dari situ, dari mesin itu. Oh my god. Oh gitu. Nah, itu sayap itu. Saya bodoh kali nggak tahu. Mungkin belum tahu sayap itu di dalamnya ada bahan bakarnya, bensinnya tuh di dalam sayap. Di dalam sayap semua itu. Ya. Makanya ditaruh minyak itu apa aftur itu di itu ya. Iya. Jadi kiri dan kanan. Iya. Ya, jadi itu tangki pesawat di situ. Oh, jadi dalam perutnya itu kosong semuanya. Kosong. Oh, masya Allah. Nggak ada mesin, nggak ada. Saya berpikir macam generator listrik ada satu di dalamnya untuk menghidupkan ininya listriknya, AC-nya semua ya. Kemudian untuk oksigennya gimana? Oksigen ada dilengkapi dengan oksigen khusus memang di dalam itu. Ada. Tapi juga bisa di generate juga dari mesin ini sumber segala macam kan. Oh. Mesin yang di bawah ini ya. Yang di bawah sayap itu. Di bawah sayap, ada yang tergantung desain pesawatnya. Ya. Ada juga yang model mesinnya di atas di belakang. Di belakang satu. Ya. Itu juga mampu untuk sekarang cara itu mendorong itu seperti apa? Kok bisa dia mendorong pesawat? Nah, kalau jet itu kan karena anginnya itu dibuat kencang gitu kan, itu karena angin jadi dia hisap angin dari depan sebenarnya. Iya. Dia hisap angin dari depan kencang sehingga pesawatnya terdorong ke depan. Iya. Jadi sebenarnya roda pesawat terbang itu bergerak bukan karena seperti mobil. Kalau mobil kan dari mesinnya mobil itu yang memutarkan roda gitu. Disambungkan ke roda kan. Mekanismenya gitu. Jadi dari mesin langsung ke roda. Kalau pesawat enggak. Jadi enggak ada hubungannya dari mesin ke roda itu enggak ada.
Jadi karena dorongan dari mesin jet atau propeller ini yang membuat rodanya jalan gitu. Jalan, Ya. ya. Makanya kalau surut ke belakang dia nggak bisa, harus didorong sama mobil gitu ya. Ya, Tapi kalau ya. ke depan dia bisa. Ya. Nggak ada mesin atrek ke belakang. Ya. Oh, gitu. Nah, sebenarnya bisa. Ya. Artinya, tapi kan pilot nggak bisa seperti mobil bisa ngelihat pakai spion apa. Ya, ke belakangnya apa. Ya. Jadi tidak aman ya. Tidak aman. Tidak tahu kiri dan kanan seperti Ya. apa. Nggak ada spion ya. Terus Ya. Boeing ini di sini kan yang menjadi andalan Boeing yang rahasia perusahaannya yang dia nggak diciptakan sama nggak dibuat sama orang itu apa? Kan kalau sekarang badannya ada dibuat di luar gitu, ya kan? Ya. Boeing sendiri itu yang dibuat di situ yang nggak dikasih buat sama orang apa? Yang menjadi andalan perusahaan, apakah sayap ini atau apa? Emang kalau sayap memang dibuatnya di Boeing sendiri ya. Tapi sekarang kan semua sudah tahu ya. Sudah tahu bagaimana cara membuat pesawat, makanya saingan Boeing kan banyak ya. Cuman sekarang kan Boeing sudah berusaha mengubah dari aluminium gitu ya ke komposit supaya lebih ringan, karena komposit itu sifatnya dia lebih ringan tapi lebih kuat. Cuman komposit itu tidak tahan terhadap impact ya. Jadi kalau ada kena misalnya batu atau apa itu dia retak. Oh gitu. Kalau aluminium kan dekok ya, apa namanya, penyok lah gitu. Penyok ya. Tapi kalau ini enggak, kalau komposit ini dia retak. Tapi dia lebih kuat jauh daripada aluminium. Tapi nggak boleh lebih hantaman ya? Ya betul. Ya. Jadi pesawat Boeing yang pertama memakai komposit itu? Ya, untuk komersial ya. Iya, untuk komersial. Ya. Jadi pesawat 787 itu sebagian besar itu dibuat dari komposit, jadi bukan metal. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Jadi semuanya orang sudah tahu semua lah bagaimana pesawat bisa terbang sebenarnya. Jadi tinggal siapa yang sanggup buat gitu. Siapa yang sanggup buat dan bisa berkompetisi ya. Betul. Nah begitu. Kalau Pak Tony apa aja yang pesawat apa saja yang Pak Tony ada, yang model apa saja yang Pak Tony ada pengalaman itu ada Pak Tony-nya di situ. Model-model apa saja? Ya, yang jadi Pak Tony yang mengawasi. Saya masuk ke Boeing itu bulan November tahun 1999. Nah, tadinya saya bekerja di IP-10 North America atau disingkat INA. Itu setiap hari saya ke kantor itu memakai jas, Ustadz. Tapi begitu pindah ke Boeing, hari pertama saya pakai jas. Begitu masuk ke pabrik gitu ya, saya kantornya di pabrik. Teman-teman ketawa semua. Kamu mau kemana nih? Mau ke pesta? Kenapa? Kita nggak ada pakai jas nih, pakai jeans malah. Akhirnya saya lepas itu, jas di situ. Saya lepas langsung, dasi saya lepas gitu. Ketawa semua. Nah, tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Yang menjadi. Jadi saya pertama kali ditaruh di model 747. Itu pesawat paling besar buatannya Boeing. 747. Nah, terus setiap 6 bulan kita ganti-ganti nih supaya pengalaman semua. Jadi dipindah ke 777, dipindah ke 767. Nah, waktu itu belum ada 787 ya. Jadi saya pengalaman itu di 747, di 767, di 777. Tapi terus akhirnya saya menetap di paling lama itu di 777. 777 itu ya, paling lama itu di situ. Tapi begitu COVID, Boeing itu mengatur karyawannya yang tinggalnya dekat ke pesawat 737 dipindah ke 737 supaya
apa namanya Lebih efisien. lebih efisien ya. Terus yang rumahnya dekat-dekat ke Everett, pesawat besar dipindah ke situ. Nah, saya kebetulan dipindah ke 737. Nah, waktu itu 737 itu masih membuat tipe NG sama Max sudah mulai dibuat. Nah, kebetulan Max yang jatuh itu dibuatnya di Max yang jatuh yaitu Lion Air. Lion Air, betul. Ya. Nah, itu saya sempat ya artinya ada tanda tangan saya di pesawat itu.